kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aledak pola arga hurajumi hosakku, asal mahu paujung lakaki, doho ulaon naung hujalo sian Tuhan Yesus, imana maka tidak berita nauli, taringot tu asini rohani debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 November tahun 2021, hari yang baru diberikan Tuhan kepada kita untuk memulai kembali pekerjaan dan aktivitas serta urusan kita sepanjang hari ini. Sebagai orang Kristen, kita bersyukur bahwa firman Tuhan terus mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengingat apa yang menjadi tujuan akhir atau finish perjalanan seorang anak Tuhan. Kita mengenal istilah dalam bahasa Batak yang mengatakan tading doakana rikot alaniakana rumikot. Hal-hal yang penting bisa saja menjadi nomor 2 atau nomor 3 karena hal-hal yang begitu penting atau lebih penting, lebih urgen. Dalam kehidupan dan pekerjaan kita, kita bisa mengerti perkataan itu bahwa banyak hal-hal yang penting dan bahkan sangat mendesak yang harus kita kerjakan lebih daripada hal-hal yang lain, supaya jangan ada orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak begitu penting, bahkan akhirnya dia berputar-putar, berlelah-lelah hanya untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang kurang penting, tapi yang terpenting menjadi ketinggalan. Tentu ini semua memerlukan sebuah hikmat atau bijaksana daripada Tuhan bagi kita semua, supaya kita semakin berhikmat, mampu menilai, dan akhirnya menentukan untuk melakukan apa yang terpenting, supaya kita jangan gagal fokus pada apa yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan hidup, pekerjaan, dan sebuah usaha atau apapun yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasul Paulus dalam pernyataannya secara terbuka di depan orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, tapi juga kepada orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan itu, dia berani bersaksi. Bahkan sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menggapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Penting bagi Paulus untuk melihat bahwa garis akhir atau finish dari pekerjaannya adalah untuk menyelesaikan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai firman, yang mempunyai kabar baik dan sukacita serta kata penghiburan itu, sehingga bahkan ia tidak menghiraukan nyawanya. Tidak menghiraukan nyawanya di sini
bisa kita mengerti bagaimana Paulus yang telah melalui banyak tantangan, dari rintangan ke rintangan yang lain, dari hambatan ke hambatan yang lain, dari penjara ke penjara, dari siksa ke siksa, dari yang dikucilkan ke yang dikucilkan, semua telah dia lewati. Dia seperti tidak memiliki jaminan keamanan dan sosial. Dia bisa saja dianggap sebagai makar yang membuat isu dan juga yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi dalam semuanya itu dia tidak terganggu oleh tantangan dan kesulitan itu. Dia mengatakan, aku tidak menghiraukan bahkan nyawa. Saya kira inilah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Apakah gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawamu? Kata nyawa di sini atau psuhe dalam bahasa Yunani berarti hidup, nyawa. Tapi Paulus mengarahkannya, apakah artinya kalau aku ada di dalam nyawaku, tetapi jiwaku tidak sampai kepada memenuhi tugas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Artinya apakah gunanya kita menjalani hidup kalau jiwa kita kemudian tidak sampai atau tidak memenuhi apa yang menjadi tugas panggilan sebagai anak Tuhan. Ini tentu menjadi relevan bagi kita pada masa ini, Amang Inang dan saudara-saudara. Saya mengajak kita semuanya, janganlah terkecoh oleh kilau kemilaunya dunia ini, oleh fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, dan apapun yang kita saksikan setiap hari yang sepertinya merongrong kehidupan kita, merongrong sisi-sisi kebiasaan kita, tradisi kita, hidup kegerejaan kita, dan juga hidup dalam persaudaraan. Semuanya seperti sebuah yang baru, yang bisa saja membuat kita bingung. Janganlah terkecoh oleh semuanya itu, supaya jangan kita lalu melupakan apa yang terpenting hanya karena fenomena, gejala-gejala dan tren yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Janganlah melupakan apa yang menjadi akhir dari perjalanan kita. Itulah sebabnya seorang pengkhotbah mengatakan, biarlah orang Kristen selalu berpikir dan berorientasi pada masa yang akan datang. Kita memang hidup pada masa kini. Kita telah bercermin dan akan belajar dari masa lalu. Tetapi perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan telah ditentukan sebagaimana Tuhan menganugerahkan kehidupan yang selama-lamanya. Upah yang terbesar bagi orang yang telah setia sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan berorientasilah pada masa depan. Sehingga setiap anak Tuhan yang telah memiliki orientasi cakupan masa depan seperti itu, hidupnya selama di dunia ini, meskipun dia melalui banyak tantangan dan kesulitan, dia tahu bahwa semuanya ini hanyalah cara Tuhan untuk membentuk dia, untuk semakin meneguhkan dia, menerapkan segala prinsip-prinsip firman Tuhan bagi kehidupannya, karakternya, dan semua kehidupan kerohaniannya, sehingga dia menjadi manusia yang tangguh, manusia yang setia, manusia yang tidak mudah terombang-ambing di dalam kehidupannya, meskipun melalui banyak kesulitan. Biarlah firman Tuhan hari ini, Amang Inang dan saudara-saudara, menyejukkan hati kita. Percayalah, kesulitan sebesar apapun pada akhirnya akan berhenti. Kita tidak perlu menyerah pada kondisi seperti itu. Kita harus terus berjuang untuk bisa memenangkan kesulitan dan tantangan itu. Tapi ingat juga, jangan lupa bahwa semua kemeriahan, semua kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kelancaran hidup itu pun pada waktunya akan berakhir. Dan semua tidak boleh bertumpu pada keindahan, kesehatan, dan kekuatan di dunia ini. Hidup kita haruslah terus bersandar kepada Tuhan. Saya kira saudara-saudara, itulah yang ingin disampaikan firman Tuhan hari ini dalam pekerjaan kita. Dengan semangat seperti itu,
terutama juga saudara-saudara orang muda. Hari ini adalah hari pahlawan. Tentu seorang pahlawan iman adalah orang yang berjuang sampai akhirnya dia dengan setia melakukan misinya, sehingga kesulitan apapun, tantangan apapun yang dihadapi itu tidak akan melemahkan dia, karena dia selalu berorientasi pada masa yang akan datang, pada masa yang ditentukan oleh Tuhan kepada kita, dan janjinya akan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian dalam pekerjaan, aktivitas bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Amin. Marilah kita berdoa. Kami memuji Engkau Bapa di dalam surga karena firman-Mu hari ini, sebagaimana kesaksian hamba-Mu Rasul Paulus yang telah melewati banyak kesulitan dan tantangan. Dia bahkan tidak menghiraukan nyawanya sendiri, karena apa yang menjadi panggilan bagi dia memberitakan Injil, kabar baik kesukaan, menjadi lebih penting dan urgen. Demikianlah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah kami melihat apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan membiarkan kami hidup dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam waktu ini, biarlah kami memakainya semuanya hanya untuk menunaikan tugas kami. Biarlah kami menjadi pembawa kabar baik, saluran berkat Tuhan, melalui pekerjaan, melalui aktivitas profesi kami dimanapun kami berada, dan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.